Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada lesson learn hari ini tanggal 27 April 2021, hari ini kita membahas kombinasi antara materi yang disampaikan oleh Bapak Pontas dan tim, dan juga presentasi dari rekan-rekan dalam tim 1 dan tim 2 yang juga berisi mengenai nilai-nilai internalisasi dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan inovasi, serta anti korupsi. Dari paparan rekan-rekan kita semua ya dalam tim 1 dan tim 2, yaitu ada beberapa tokoh penokohan dari para pahlawan maupun tokoh kekinian yang hingga saat ini masih beraktivitas, yang merupakan suatu perwakilan ya daripada contoh-contoh penyerapan dari nilai-nilai Andika tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari mereka, yang dapat kita serap dan kita ambil nilai-nilai maupun keteladanan dari beliau. Dari beberapa tokoh dipilih dan dipresentasikan. Yang pertama adalah tokoh pendidikan pra kemerdekaan, yaitu Ki Hajar Dewantoro, di mana nilai yang dominan dari Ki Hajar Dewantoro adalah sederhana, pantang menyerah, tanggung jawab, berani, rela berkorban, religius, mandiri, gotong royong, nasionalis, dan integritas. Yang kedua adalah tokoh kemerdekaan, yaitu Artijo Alkostar pada masa kemerdekaan dan masa kini, yang beliau telah wafat pada Februari 2021 lalu. Di bidang hukum, nilai-nilai dominan dari beliau adalah kejujuran, kesederhanaan, keberanian, kerja keras, kemudian tanggung jawab, cinta tanah air, pantang menyerah, dan rela berkorban. Kemudian yang ketiga yang dipaparkan oleh tim 1 adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau adalah tokoh pra kemerdekaan dan juga kemerdekaan di bidang politik dan militer. Nilai-nilai dominan yang diteladani dari beliau adalah patriotisme, bela negara, cinta tanah air, nasionalisme, dan pantang menyerah. Kemudian dari tim 2 ada beberapa tokoh yang dipilih, yaitu diantaranya adalah yang mewakili daripada gender laki-laki dan perempuan, maupun mewakili dari tokoh-tokoh pejuang pra kemerdekaan, kemerdekaan, dan milenial atau kekinian. Dari tokoh pejuang wanita pra kemerdekaan, yaitu kami mengambil contoh tokoh yaitu Raden Dewi Sartika. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember tahun 1884 dan wafat pada tanggal 11 September 1947. Beliau ini adalah tokoh perempuan di bidang persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Dan nilai-nilai beliau yang patut diteladani adalah, yang pertama adalah semangat juang sebagai salah satu pelopor wanita di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua adalah nilai kemandirian untuk berbuat sesuatu yang tidak bergantung pada orang lain, yang bermanfaat dan tidak bergantung pada orang lain. Kemudian berani mengambil tanggung jawab demi gagasannya mendirikan sekolah yang pada saat itu berisiko untuk diketahui oleh kolonial Belanda. Yang keempat adalah kegigihan dari Dewi Sartika mendirikan sekolah keutamaan istri, yang patut diteladani, sehingga beliau menjadi salah satu penggerak pada zaman itu. Kemudian yang kelima adalah memperjuangkan kesetaraan wanita, karena pada saat itu wanita dianggap dinomorduakan. Pada saat itu memang kondisi lah yang menyebabkan hati beliau tergerak untuk menyuarakan dan mencoba untuk memberi contoh teladan bagi wanita-wanita di sekitarnya. Yang keenam, kemauan belajar, gigih berjuang, kritis pada keadaan, rendah hati,
berarti sabar dan mencoba untuk berani dan melawan tanpa kekerasan serta mencintai keluarganya. Teladan yang dapat diambil dari Raden Dewi Sartika adalah kemauan untuk belajar, gigih berjuang, menolong, pemberani, dan mengangkat derajat kaum wanita. Kemudian selain itu ada Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Beliau tokoh pejuang pra dan pasca kemerdekaan, lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dan wafat 14 Maret 1980. Nilai-nilai yang patut teladan dari Bung Hatta adalah jiwa solidaritas dan kesetiakawanan. Kemudian yang kedua, pro patria dan primus materialis. Yang ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang kelima, bahwa Bung Hatta memiliki jiwa yang kesatria, yakni kebesaran hati yang tidak menggandung balas dendam. Kemudian teladan dapat diambil dari beliau adalah bahwa proklamator Bung Hatta ini, Muhammad Hatta atau Dr. Muhammad Hatta, banyak memberikan teladan soal kesederhanaan. Hatta mengajarkan menjadi pria terhormat tidak harus menjadi orang yang kaya. Hatta juga mencontohkan perilaku jujur dan menghindari korupsi, sesuatu yang sangat langka pada saat ini. Kemudian beliau ini mengembalikan dana taktis sebagai wapres karena bukan berarti nggak membutuhkan uang. Bung Hatta melakukannya karena integritas beliau. Ingin beliau ini mengembalikan dana taktis sebesar 25.000 pada waktu itu karena ingin bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang dia kerjakan dan apa yang dia terima itu harus sesuai, dan Bung Hatta adalah orang yang jujur dan memiliki kehormatan. Yang ketiga, berikutnya adalah Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Beliau adalah tokoh pasca kemerdekaan, lahir di Parepare pada 25 Juni 1936. Beliau wafat pada 11 September 2019. Nilai yang dipopulerkan adalah presiden haruslah orang yang dekat dengan rakyat. Itu adalah prinsip beliau. Kemudian memiliki nilai-nilai kebebasan, kemerdekaan, demokrasi yang berakar pada nilai-nilai iman dan takwa. Yang ketiga, peningkatan nilai-nilai budaya yang berlaku universal. Keempat, belajar nilai-nilai dari Al-Quran. Kemudian yang kelima, cinta itu cinta pada Tuhan Yang Maha Esa, cinta pada sesama manusia, cinta pada karya sesama manusia, cinta pada lingkungan di mana dia hidup, dan cinta pada pekerjaannya. Yang keenam, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada beliau. Kemudian yang ketujuh, menerima gelar diploma insinyur pada tahun 1960 dan gelar doktor insinyur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Kegigihan beliau dalam mempelajari pengetahuan dan mempraktekannya, mengembangkan teori termodinamika, konstruksi, dan aerodinamika, kemudian menjadikannya beliau untuk menjadikan suatu pengaruh ya yang mungkin bisa dikenal dengan Habibie Faktor, Habibie Teori, Habibie Method, mungkin seperti itu. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1995, pesawat penumpang kecil N250 Gatot Kaca buatan B.J. Habibie dan tim melakukan penerbangan perdana di Bandara Husein Sastranegara Bandung. Teladan yang dapat diambil dari beliau adalah, pertama adalah berani. B.J. Habibie ketika berusia 18 tahun sudah berangkat ke Eropa untuk mengenyam pendidikan dan mencoba untuk mandiri di tengah-tengah globalisasi. Kemudian yang kedua adalah kemandirian, bahwa beliau ini hidup di negara lain untuk menuntut ilmu, sehingga tuntutan itulah membuat dia harus mandiri dan harus bisa berada di tengah-tengah globalisasi ilmu pengetahuan pada saat itu. Kemudian yang ketiga adalah cerdas. B.J. Habibie ketika berusia 25 tahun sudah menyelesaikan studi doktornya di bidang teknik penerbangan. Kemudian beriman dan bertakwa, cinta tanah air dan setia. B.J. Habibie setia kepada Ibu Ainun hingga akhir hayatnya.
Kemudian yang terakhir adalah tokoh dengan nama Saur Marlina Manurung atau Brit Manurung, merupakan tokoh pasca kemerdekaan, lahir di Jakarta pada 21 Februari tahun 1972. Nilai-nilai yang dapat diteladani adalah Butet itu seorang yang pemberani, membuka akses pendidikan sampai ke daerah-daerah pedalaman. Tentu beliau juga bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki keinginan yang sama. Kemudian mengajar, belajar, tulis, dan memberikan advokasi untuk masyarakat suku-suku pedalaman, suku adat, yang bertujuan untuk melindungi wilayah hutan, adat, dan melindungi masyarakat adat di Indonesia. Kemudian Butet juga belajar bahasa ibu, bahasa pedalaman, hanya untuk mengajarkan mereka baca tulis. Akhirnya dalam 1-2 minggu Butet berhasil mengajarkan membaca kepada suku-suku pedalaman di daerah Jambi. Dan mungkin saat ini beliau sudah sampai ke beberapa suku di Indonesia ini. Kemudian mendirikan sekolah institut dengan membuka sekolah alternatif di Papua, Makassar, Maluku, Flores, Sulawesi Selatan, Jember. Sekolah telah menjangkau 10.000 penduduk yang tak terjangkau oleh sekolah formal. Dan ini dia lakukan. Kemudian yang keenam adalah mendapatkan award seperti Man and the Biosphere Awards dari UNESCO, Hero of Asia versi Time Magazine, dan Ramon Magsaysay Awards di tahun 2014. Teladan dapat diambil adalah semangat untuk mencerdaskan bangsa. Tekad dan keberaniannya tidak memandang ras, suku, agama, dan budaya, tidak mementingkan materi, serta menolong tanpa mengharapkan pamrih. Dari beberapa tokoh yang kita pelajari pada hari ini, kita jadikan suatu role model pada hari ini. Ada beberapa internalisasi yang disesuaikan sebagai ASN. Di antaranya adalah harus bersikap hidup sederhana, berani, disiplin, tidak pantang menyerah, peduli dan tolong menolong. Diharapkan ASN dapat meningkatkan akuntabilitasnya. Kemudian menjalankan fungsi ASN dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak membedakan golongan atau kelompok manapun, jujur dan menghindari perilaku KKN yang dapat merugikan diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian berikutnya adalah wanita juga memiliki kesamaan hal dan kewajiban sebagai warga negara untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikutnya, melakukan penelitian dengan serius berarti kita sudah meneladani perilaku tokoh bangsa seperti Pak Habibie dalam bidang iptek. Kemudian kita tetap menerapkan hidup sederhana, disiplin, selain itu juga peduli dan saling tolong-menolong dengan sama tanpa pamrih. Masih banyak internalisasi lain yang dapat kita serap dari beberapa tokoh yang dijadikan role model pada hari ini. Namun yang menjadi sesuatu yang penting adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan segala apa yang ada pada diri kita adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Habibie, kita tidak bisa mencontoh, tapi kita bisa mempelajari nilai-nilai positif yang bisa berguna dan bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang maupun di masa kini. Bisa mencontoh, tetapi tidak bisa kita mencontoh dengan begitu saja. Tapi kita harus perlu menyesuaikan diri dan beradaptasi agar apa yang menjadi tujuan kita itu bisa memiliki sesuatu yang orisinal, sesuatu yang memang bisa berguna dan bermanfaat dengan pemahaman-pemahaman yang kita serap dari teladan-teladan beliau-beliau itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.